Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang data administrasi pemerintahan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang data administrasi pemerintahan desa, itu ada administrasi umum yang pertama, yang kedua administrasi kependudukan, yang ketiga administrasi keuangan, yang keempat administrasi pembangunan, dan yang kelima administrasi lainnya. Pada video ini saya akan fokus membahas tentang administrasi umum. Data administrasi umum yang pertama itu adalah buku peraturan di desa. Di sini pada gambar ini saya akan jelaskan dari kolom 1 sampai dengan terakhir. Untuk kolom 1 itu pengisiannya untuk nomor urut saja. Untuk kolom 2, jenis peraturan di desa itu diisi dengan peraturan yang ada di desa, seperti peraturan desa, peraturan bersama, atau peraturan kepala desa. Kemudian kolom ketiga diisi dengan tanggal dan nomor, bulan, tahun ditetapkannya peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, atau peraturan kepala desa. Kemudian kolom keempat itu diisi tentang penamaan peraturan, judul atau penamaan peraturan desa, judul atau penamaan peraturan bersama kepala desa, atau judul penamaan peraturan kepala desa. Kemudian kolom kelima itu uraian singkat, diisi secara jelas dan singkat tentang materi pokok pada peraturan desa, atau materi pokok pada peraturan bersama kepala desa, atau materi pokok peraturan kepala desa yang telah ditetapkan. Kemudian kolom keenam, tanggal kesepakatan peraturan di desa ini adalah kapan peraturan di desa itu disepakati oleh pemerintahan desa dan BPD. Kemudian kolom ketujuh, ini nomor dan tanggal dilaporkan. Maksudnya adalah apabila peraturan tersebut disampaikan atau dilaporkan kepada bupati, maka diisi tanggal berapa itu pengisian, di waktunya itu kapan dilaporkan itu. Kemudian kolom ke-8, nomor dan tanggal diundangkan dalam lembaran desa. Ini diisi dengan tanggal dan nomor sesuai dengan diundangkannya dalam lembaran desa. Kolom ke-9 diisi dengan tanggal dan nomor sesuai dengan diundangkannya dalam berita desa. Kemudian kolom terakhir ke-10 diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu, tapi kalau misalkan tidak ada yang kekurangan, semuanya itu sudah memenuhi ketentuan, tidak perlu diisi. Data administrasi umum yang kedua itu buku keputusan kepala desa. Pada gambar ini ada 6 kolom. Kolom yang pertama diisi dengan nomor urut. Kemudian kolom kedua diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahun dari keputusan kepala desa. Yang ketiga, kolom ketiga diisi dengan judul atau penamaan keputusan kepala desa. Kolom yang keempat diisi dengan singkat tentang materi pokok pada keputusan kepala desa yang dicatat. Kolom kelima diisi dengan nomor surat pengantar dan tanggal, bulan, dan tahun pelaporan kepada bupati. Kolom keenam diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. Data administrasi yang ketiga yaitu buku inventaris dan kekayaan desa. Seperti pada gambar ini ada 16 kolom. Untuk kolom 1 itu nomor urut seperti biasa. Kolom 2
itu diisi dengan jenis barang atau bangunan yang merupakan inventaris dan kekayaan milik pemerintah desa. Kolom ketiga diisi dengan jumlah barang atau bangunan yang dibeli atau dibiayai dari sendiri. Mohon maaf, saya ulang. Kolom ketiga diisi dengan jumlah barang atau bangunan yang dibeli atau dibiayai sendiri oleh pemerintah desa. Kolom keempat diisi dengan jumlah barang atau bangunan yang diperoleh dari bantuan pemerintah. Kolom kelima diisi dengan jumlah barang atau bangunan yang diperoleh dari bantuan pemerintah provinsi jika ada. Kemudian kolom keenam diisi dengan jumlah atau barang bangunan yang diperoleh dari bantuan pemerintah kabupaten atau kota. Kolom ketujuh diisi dengan jumlah barang atau bangunan yang diperoleh dari sumbangan. Kolom ke-8 diisi dengan jumlah barang atau bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan baik. Kolom ke-9 diisi dengan jumlah barang atau bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan rusak. Kolom ke-10 diisi dengan jumlah barang atau bangunan yang dihapus karena rusak. Kolom ke-11 diisi dengan jumlah barang atau bangunan yang dihapus karena dijual. Kolom ke-12 diisi dengan jumlah barang atau bangunan yang dihapus karena disumbangkan. Kolom ke-13 diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penghapusan. Kolom ke-14 diisi dengan jumlah barang atau bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan baik. Kolom ke-15 diisi dengan jumlah barang atau bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan rusak. Kolom ke-16 catatan-catatan lain yang dianggap perlu saja. Yang keempat, buku aparat pemerintah desa. Di sini ada 13 kolom. Untuk tata cara pengisiannya, kolom pertama itu nomor urut. Kolom kedua diisi dengan nama lengkap. Nama lengkap di sini adalah nama lengkap dari aparat pemerintah desa yang bukan berasal dari pegawai negeri sipil. Kolom ketiga diisi dengan nomor induk aparat desa. Kolom keempat diisi dengan nomor induk pegawai atau NIP bagi aparat pemerintah desa yang berasal dari pegawai negeri sipil. Kolom kelima diisi dengan jenis kelamin, L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Kolom keenam diisi dengan tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran aparat desa yang bersangkutan. Kolom ketujuh diisi dengan data agama atau kepercayaan yang aparat desa yakini. Kolom ke-8 diisi dengan pangkat atau golongan aparat desa apabila aparat tersebut pegawai negeri sipil. Kolom ke-9 diisi dengan nama jabatan masing-masing perangkat desa dan anggota BPD. Kolom ke-10 diisi dengan pendidikan formal terakhir. Pendidikan terakhir si yang bersangkutan, apakah itu dari perangkat desa kah atau dari BPD. Kemudian kolom ke-11 diisi dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun keputusan pengangkatan perangkat desa dan anggota BPD. Di sini agar kita mengetahui kapan perangkat desa itu diangkat atau anggota BPD itu diangkat. Kolom ke-12 diisi dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun keputusan pemberhentian apabila aparat atau perangkat desa atau anggota BPD atau ketua BPD di sini diberhentikan. Kolom ke-13 diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu saja. Kelima, buku tanah kas desa. Pada data kelima ini ada 24 kolom. Nah, berikut tata cara pengisiannya. Untuk kolom 1 diisi dengan nomor urut saja. Kolom 2 diisi dengan asal tanah kas desa.
Kolom ketiga diisi dengan nomor sertifikat atau buku letter C atau persil, nomor dari aset atau tanah yang dimiliki desa tersebut. Kolom keempat diisi dengan luas tanah kas desa dalam meter persegi. Kolom kelima diisi dengan kelas tanah kas desa. Kolom keenam diisi dengan luas tanah kas desa yang perolehannya dibeli atas biaya pemerintah desa. Apabila ini dana dari desa, dana dari pemerintahan desa untuk membeli maka diisi. Kemudian kolom ketujuh diisi dengan luas tanah kas desa yang diperoleh dari bantuan pemerintah. Kolom 8 diisi dengan luas tanah kas desa yang diperoleh dari bantuan pemerintah provinsi jika ada. Kolom ke-9 diisi dengan luas tanah kas desa yang diperoleh dari bantuan pemerintah kabupaten. Kolom ke-10 diisi dengan luas tanah kas desa yang diperoleh dari bantuan lainnya. Kolom ke-11 diisi dengan tanggal, bulan, tahun perolehan tanah kas desa tersebut. Kolom ke-12 diisi dengan luas tanah kas desa untuk jenis sawah. Kolom ke-13 diisi dengan luas tanah kas desa untuk jenis tegalan. Kolom ke-14 diisi dengan luas tanah kas desa untuk jenis kebun. Kolom ke-15 diisi dengan luas tanah kas desa untuk jenis tambak atau kolam. Kolom ke-16 diisi dengan luas tanah kas desa untuk jenis tanah kering atau darat. Kolom ke-17 diisi dengan luas tanah kas desa yang sudah ada patok atau tanda batas. Kolom ke-18 diisi dengan luas tanah kas desa yang belum ada patok tanda batasnya. Kolom ke-19 diisi dengan luas tanah kas desa yang sudah ada papan nama. Maksudnya di tanah tersebut ditempel bahwa tanah ini milik pemerintah desa ini gitu. 20 diisi dengan luas tanah kas desa yang belum ada papan namanya. 21 kolom 21 maksudnya diisi dengan nama lokasi tanah kas desa. Kolom ke-22 diisi sesuai peruntukan atau pemanfaatan tanah kas desa. Kolom ke-23 diisi setiap terjadi mutasi tanah kas desa. Kolom ke-24 diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. Data yang ke-6, buku tanah di desa. Di sini terdapat 26 kolom. Untuk tata cara pengisiannya pun akan saya sampaikan di sini. Kolom pertama itu diisi dengan nomor urut saja. Kolom kedua diisi dengan nama pemilik atau pemegang hak atas tanah. Kolom ketiga diisi dengan luas tanah dalam meter persegi. Kolom keempat diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status hak milik. Kolom kelima diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status hak guna bangunan. Kolom keenam diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai hak pakai. Kolom ketujuh diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai hak guna usaha. Kolom ke-8 diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai hak pengelolaan. Kolom ke-9 diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai hak milik adat. Kolom ke-10 diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai hak Verponding Indonesia atau milik pribumi. Kolom ke-11 diisi dengan luas tanah yang bersifat Kolom ke-11 diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai tanah negara. Kolom ke-12 diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perumahan. Kolom ke-13 diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perdagangan dan jasa. Kolom ke-14 diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perkantoran. Kolom ke-15 diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk usaha industri. Kolom ke-16 diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk fasilitas umum. Kolom ke-17 diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk sawah baik yang beririgasi maupun non irigasi. Kolom ke-18 diisi dengan luas tanah pertanian
yang penggunaannya untuk tegalan. Kolom ke-19 diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk perkebunan. Kolom ke-20 diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk peternakan atau perikanan. Kolom ke-21 diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk hutan belukar yang dapat dibuka usaha pertanian. Kolom ke-22 diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk hutan lebat atau lindung sebagai sumber air dan kelestarian alam. Kolom ke-23 diisi setiap terjadi mutasi tanah di desa. Kolom ke-24 diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk tanah kosong yang ditelantarkan. Kolom ke-26, kolom 25 maksud saya, diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk lain-lain. Kolom ke-26 diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. Ke-8, buku ekspedisi. Pada gambar ini ada 6 kolom. Kolom pertama itu diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim. Kolom kedua diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat dikirim. Kolom ketiga diisi dengan tanggal, bulan, tahun, dan nomor surat dikirim. Kolom keempat diisi dengan perihal surat yang dikirim. Kolom kelima diisi dengan nama pihak yang dituju. Kolom keenam diisi dengan catatan lain yang dianggap perlu. Yang terakhir, buku lembaran desa dan berita desa. Pada gambar ini ada 7 kolom. Berikut tata cara pengisiannya. Kolom 1 diisi dengan nomor urut, pencatatan lembaran desa dan berita desa. Kolom 2 diisi dengan jenis peraturan di desa, peraturan desa, peraturan bersama atau peraturan kepala desa. Kolom ketiga diisi dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya peraturan desa, peraturan bersama, dan peraturan kepala desa. Kolom keempat diisi dengan materi peraturan desa atau peraturan bersama atau peraturan kepala desa. Kolom kelima diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun diundangkannya peraturan desa, peraturan bersama, atau peraturan kepala desa. Kolom keenam diisi dengan nomor diundangkannya peraturan desa, peraturan bersama, atau peraturan kepala desa. Bagi aparat desa yang menanyakan untuk data ke-9 tentang buku lembaran desa atau berita desa, ini saya jelaskan sedikit. Rancangan peraturan desa yang disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD atau ketua BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Lalu Ranperdes atau rancangan peraturan desa wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari ketua BPD. Dalam hal kepala desa tidak menandatangani rancangan peraturan di desa, maka wajib tetap diundangkan peraturan tersebut dalam lembaran desa dan sah menjadi peraturan di desa.